Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Kali ini pemirsa, saya mau ajak Anda kita lihat lagi bagaimana kronologi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita inisialnya YTR di Bandung yang menyita perhatian publik. Kasus ini terungkap setelah korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini polisi sudah menangkap yang melakukan tindakan tersebut, terduga pelaku. Jadi pemirsa, awal mulanya kalau kita tarik lagi garis ke belakang informasi yang diperoleh saat ini. Awal mulanya sang wanita ini, YTR, mengenal pelaku namanya Taufik TH di sebuah konser musik. Dan setelah saat itu keduanya menjalin hubungan, kemudian ada yang menyatakan kalau mereka merupakan sepasang kekasih, sampai pada akhirnya waktu demi waktu YTR ini sulit dihubungi oleh keluarganya alias hilang kontak. Kemudian kita lihat di slide kedua. Jadi karena merasa khawatir, pihak keluarga kemudian akhirnya sempat melaporkan ke pihak yang berwenang, kemudian menyebarkan informasi soal orang hilang melalui media sosial dan juga berbagai jalur lainnya. Dan kita lihat ada balasan atau respon yang disampaikan dari YTR. Ini disampaikan oleh keluarga, diterima melalui pesan WhatsApp yang diduga dikirim dari nomor korban yang berisi permintaan supaya tidak mencarinya. Dengan kalimat seperti ini pemirsa, jangan nyari-nyari, sudah gede ini. Nah, inilah yang kemudian diterima oleh pihak keluarga pada saat dilaporkan ada orang hilang alias YTR hilang pada waktu tersebut. Kemudian pemirsa, kita lihat lagi, penelusuran ini berlanjut. Akhirnya mengungkapkan pada tanggal 9 Maret 2026, YTR dan TH alias Taufik Hidayat, mereka menyewa sebuah kamar kos di kawasan Cinunuk di Cileunyi di Jawa Barat. Dan dalam kondisi 3 bulan disekap di sebuah kosan, kondisi YTR terus memburuk. Tapi pemirsa, usut punya usut, ternyata setelah lama tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, YTR dan TH ini sudah 3 tahun menjalin hubungan, tidak berkontak sama sekali dengan keluarganya, dan 3 bulan ada di kondisi kosan yang kondisinya tidak layak pemirsa. Kita lihat pemirsa selanjutnya. Jadi di kosan ini ternyata YTR itu dilaporkan dirinya mengalami luka serius. Kemudian akhirnya Taufik Hidayat ini meminta penjaga kos untuk membawa juga bersama-sama, membawa YTR ke Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung karena dirinya luka parah. Nah, setelah tiba di RSHS, akhirnya YTR ini mendapatkan penanganan medis. Ia mengatakan kalau YTR ini merupakan istrinya. Ini disampaikan oleh Taufik Hidayat dan dia terjatuh pemirsa, lalu mengalami luka-luka parah tersebut. Tapi ternyata setelah tiba di RSHS, YTR mendapatkan penanganan medis, Taufik Hidayatnya malah kabur. Jadi ia langsung meninggalkan lokasi, kemudian menghilang. Pada saat penjaga kos berusaha untuk menghubungi Taufik Hidayat, ia sudah tidak bisa dihubungi lagi. Selanjutnya kita lihat lagi, tanggal 12 Juni 2026. Jadi keluarga akhirnya sudah bisa menemui langsung YTR, sudah bisa melihat langsung bagaimana kondisi YTR yang kita tahu sudah tidak dalam kondisi yang baik. Matanya mengalami kebutaan permanen, pemirsa. Kemudian ada luka lama yang tidak ditangani dengan baik, sampai terjadi infeksi di bagian kepalanya. Kemudian ada luka bacok di bagian kaki dan di banyak bagian tubuh lainnya. Akhirnya penjaga kos dan juga keluarga sudah melihat langsung kondisi korban. Mereka melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan berat dan juga pencurian barang berharga milik korban. Akhirnya diusut terus pemirsa. Pencurian barang ini nominalnya sekitar 52 juta rupiah. Semuanya digunakan, mulai dari kartu kredit, pay letter, apapun itu digunakan oleh Taufik Hidayat. 15 sampai dengan 22 Juni 2026, penjaga kos akhirnya memberikan kesaksian dan menyatakan sebenarnya bagaimana bentuk atau identitas sang pelaku ini seperti apa kepada publik. Nah, Taufik Hidayat sempat bahkan mengancam penjaga kos via WhatsApp. Akhirnya setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pengumpulan keterangan dari para saksi-saksi, Polda Jawa Barat sudah menetapkan Taufik Hidayat masuk ke dalam rangkaian DPO. Kemarin sudah berhasil ditangkap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah lihat juga pemirsa di media sosial bagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Taufik Hidayat pada saat ia ditangkap oleh pihak kepolisian. Sementara itu YTR berharap supaya
TH mendapatkan ganjaran yang setimpal, bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, hukuman mati, dan proses hukum bisa berjalan secara adil untuk memberikan keadilan bagi korban. Jadi itu tadi pemirsa, kronologi kasus yang kita dengar terus-menerus di media sosial dan kita punya perhatian khusus untuk YTR. Semoga YTR bisa mendapatkan keadilan karena selama 3 tahun ini dirinya disekap dan dianiaya di Bandung. Nah, Polda Jawa Barat pemirsa saat ini terus mendalami kasus yang menjerat tersangka TH Taufik Hidayat setelah penangkapannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap seluruh fakta dan rangkaian peristiwa dalam kasus ini. Kita akan tanyakan perkembangan terkininya bagaimana soal penanganan kasus ini. Sudah ada jurnalis Metro TV Insan Suwardi di sana. Insan, selamat pagi Insan. Jadi bagaimana perkembangan terbaru dari pemeriksaan tersangka Taufik Hidayat yang Anda peroleh saat ini? Bagi Valen dan juga pemirsa terkait bagaimana perkembangan dari pemeriksaan atas tersangka pelaku penganiayaan serta penyekapan terhadap wanita berinisial YTR. Taufik Hidayat masih sampai dengan saat ini telah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Kalau kita ikuti keterangan terakhir yang telah disampaikan kepada publik lewat Kapolda Jawa Barat, Kombes kami sampaikan untuk Kapolda Jawa Barat juga menyebutkan Irjen Pol Irwandi, kami ulangi untuk Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Irwandi telah menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan Taufik Hidayat di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam setelah Taufik ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Valen, sampai dengan saat ini artinya tim kepolisian masih melakukan penggalian terkait bagaimana motif ataupun jalannya dari Taufik yang melancarkan penganiayaan serta penyekapan yang berlangsung selama 3 tahun. Sampai dengan saat ini dari keterangan terakhir yang disampaikan kepada publik bahwa tim gabungan dari Polda Jawa Barat telah berhasil melacak keberadaan dari Taufik setelah mendapatkan riwayat transaksi digital yang mengarahkan tim untuk menunjukkan bahwa Taufik pada saat itu berada di rumah saudaranya yang berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sampai dengan saat ini nantinya tim kepolisian juga akan melakukan press release pada pukul 12.30 siang ini untuk menyampaikan bagaimana update ataupun informasi tambahan atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya terhadap Taufik Hidayat sampai dengan saat ini. Namun sampai perbincangan kami bersama dengan penjaga indekos yang berada di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pun juga menyampaikan hal yang serupa. Yang mana sebelumnya Taufik bersama dengan korban YTR ini mengaku bahwa Taufik merupakan suami dari korban dan akan melakukan penyewaan kamar kos selama 3 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Namun dari penjaga indekos mengaku bahwa Taufik beberapa kali sempat memperlihatkan sikap ataupun seperti respon yang agresif kepada penjaga kos maupun juga tetangga kos di sekitarnya. Sehingga kecurigaan dimulai ketika korban diminta, kami ulangi, maksudnya Taufik meminta kepada penjaga indekos untuk membawa korban melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan diminta untuk penjaga indekos mengaku sebagai saudara dari korban. Namun Taufik melakukan pemantauan dari jarak jauh sehingga ketika sampai di rumah sakit Hasan Sadikin dan tim dokter mendapati kecurigaan atas kondisi luka yang memprihatinkan dari korban YTR. Kalau kita lihat dari visual yang beredar di sosial media lalu juga yang beredar di sejumlah tayangan informasi berita, ini juga kondisi korban ini sangat memprihatinkan. Dari YTR ini mengalami kebutaan permanen, lalu ada juga luka infeksi yang telah lama ini tidak mendapatkan perawatan, lalu ada juga luka pukulan dan bacokan. Ini selaras dengan keterangan yang kami dapatkan dari penjaga kos yang mengaku beberapa kali sempat mendengar suara pukulan ataupun hentakan dari dinding kos di tempat Taufik tinggal. Lalu juga ini dari tim rumah sakit ini telah meminta kepada penjaga indekos untuk menyampaikan hal yang sebenarnya terkait apa yang terjadi, bagaimana hal sebenarnya atas peristiwa yang dialami oleh korban YTR, sehingga akhirnya kesaksian dari penjaga indekos ini menjadi salah satu hal yang membantu tim kepolisian untuk bisa melacak lebih cepat keberadaan Taufik Hidayat. Nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tim Polda Jawa Barat akan menyampaikan
informasi lanjutan atas hasil pemeriksaan yang mereka lakukan sampai dengan saat ini. Namun dari pemeriksaan awal dari tes urin bahwa ditemukan Taufik tidak berada dalam pengaruh narkoba, namun beberapa informasi menyebutkan bahwa dirinya mengaku melakukan aksi penyekapan serta penganiayaan terhadap YTR ini atas pengaruh dari minuman beralkohol. Dan ini menjadi salah satu hal yang masih terus didalami oleh tim kepolisian, yang mana dari Taufik ini dijerat dengan pasal 466 dan pasal 446 UU nomor 1 tahun 2023 terkait tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berat. Sehingga kita akan terus ikuti bagaimana jalannya rilis dari kepolisian terkait apa temuan terbaru yang telah didapatkan dari penangkapan Taufik, dan juga kita akan terus kawal kasus ini sampai dengan tuntas, yang mana dari pemerintah juga telah memberikan perhatian penuh atas kondisi dari YTR yang sampai dengan saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Valen. Insan, sejauh ini apakah ada tambahan saksi-saksi yang kemudian sudah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini, Insan? Ya, Valen, kalau yang kami dapatkan informasi terakhir dari saksi yang telah didapati keterangan dari sejumlah pihak, mulai dari penjaga indekos, lalu ada juga dari adik korban ini kabarnya juga telah didapati keterangan dan juga kesaksian dari kepolisian untuk menambahkan informasi dalam rangka mengusut tuntas kasus penganiayaan serta penyekapan dilakukan Taufik Hidayat terhadap korban YTR selama 3 tahun belakangan. Yang mana kalau kita lihat dari langkah terakhir oleh kepolisian lewat olah TKP pertama yang berlangsung secara tertutup pada Selasa kemarin, dari tim kepolisian telah mendapati sejumlah barang bukti, telah mengamankan mulai dari helm yang digunakan oleh korban, lalu ada beberapa barang-barang pribadi milik korban yang telah diamankan sepenuhnya. Kami juga telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi indekos, yang mana saat ini kondisinya steril, telah dipasang garis polisi, dan dari kondisi kamar pun juga telah dikunci. Dari kunci telah diamankan oleh tim kepolisian, dan juga kabarnya dari penjaga indekos pun satu kunci masih dibawa oleh pelaku dari Taufik Hidayat, yang mana artinya kepolisian memastikan bahwa pengusutan kasus penganiayaan serta penyekapan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap korban YTR ini tidak akan diberikan celah bagi Taufik untuk lolos dari jalannya hukum. Yang mana kalau kita ikuti dari keterangan terakhir Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan pun menyampaikan pernyataan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang kepada pihak-pihak ataupun termasuk Taufik dalam rangka menghindari proses hukum. Yang mana kalau kita lihat sampai dengan saat ini langkah terakhir dari kepolisian juga telah menyiapkan ataupun memasang sel khusus untuk mengawasi aktivitas Taufik dalam proses pemeriksaan ataupun proses hukum yang sampai dengan saat ini masih berlangsung terhadap dirinya. Untuk sementara demikian, Valen. Baik. Insan Suwardi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, itu tadi adalah kronologi untuk Anda update terkini bagaimana perkembangan terakhir dari pelarian terakhir yang bisa dilakukan oleh sang pelaku Taufik Hidayat, penganiaya sang pacar. Nanti usai jeda pemirsa, ada ulasan lain untuk Anda dalam Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.